Perkenalkan, saya Anis Widyastuti, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 Universitas Ahmad Dahlan. Hari ini, 16 November 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan praktik mengajar di kelas 5 SD Muhammadiyah Kalina Pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Mas Alfian. Ibu minta untuk memimpin berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya, ayo kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, coba dicek apakah teman-teman kelompok belajar hari ini berangkat semua atau ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya? Oh iya, sudah ada 8. Alhamdulillah, berarti semua dalam keadaan sehat. Nah, tadi anak-anak sudah melakukan literasi. Untuk itu, Bu Anis ingin bertanya terlebih dahulu ya. Menurut kalian, jika dalam suatu ekosistem salah satu komponen dalam ekosistem tersebut punah, apakah akan mempengaruhi komponen ekosistem yang lainnya? Berpengaruh atau tidak? Berpengaruh. Oh ya, berarti jika salah satu komponen ekosistem tersebut hilang atau punah, tentu akan mempengaruhi komponen yang lainnya. Selanjutnya, menurut kalian apa sih penyebab rusaknya keseimbangan ekosistem? Ada yang tahu?
penyebab rusaknya ekosistem adalah manusia. Kenapa ya manusia? Terjadi penebangan hutan secara liar. Kemudian juga pengalihan lahan. Banyak hutan yang ditebang untuk dijadikan lahan perkebunan, juga pertanian. Jadi banyak makhluk hidup yang kehilangan tempat tinggal dan juga kehilangan sumber makanannya. Benar. Nah, Bu Anis akan menyampaikan. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, pembelajaran kita hari ini. Kemudian kegiatan belajar kita hari ini adalah yang pertama, bertanya jawab isi teks rantai makanan. Yang kedua, mengamati video hewan langka di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah. Yang keempat, melakukan pengumpulan dan pengolahan data sesuai LKPD. Yang kelima, mempresentasikan hasil diskusi pengolahan data. Dan yang keenam, mengerjakan evaluasi yang nanti akan dikerjakan secara mandiri. Nah, untuk selanjutnya, sekarang bukunya coba dibuka. Kita buka pembelajaran 1 di teks rantai makanan. Udah ketemu belum? Sekarang Ibu beri waktu untuk membaca teks rantai makanan. Ya, silahkan dibaca dulu teksnya. Baik, bagaimana? Sudah selesai bacanya? Sudah. Nah, coba Bu Anis bertanya dulu. Tadi sudah dibaca teks rantai makanan. Apa yang kalian temukan dari rantai teks bacaan rantai makanan tersebut? Apa? Yang pertama tadi ada di situ ada apa? Gambar rantai makanan. Nah, kemudian sebelum masuk di penjelasan gambar, Bu Anis tanya dulu pokok pikiran. Nah, pokok pikiran dari setiap paragraf. Nah, untuk pokok pikiran dari paragraf pertama itu adalah apa pokok pikirannya? Ada yang tahu? Rantai makanan di mana kira-kira itu? Nah, betul, rantai makanan di sawah. Kemudian di paragraf kedua, pokok pikirannya adalah apa? Nah, rantai makanan di laut. Kemudian di paragraf ketiga, apa pokok pikirannya? Apa? Ada yang tahu? Syarat keseimbangan rantai makanan. Benar. Yang paragraf keempat apa ya?
Pokok pikiran di paragraf keempat adalah peran besar pengurai. Betul sekali. Itu tadi pokok pikiran dari teks rantai makanan. Nah, ini juga ada tadi sudah anak-anak sudah mengamati juga ada di buku rantai makanan ya. Di sini ada siapa saja? Ini adalah apa? Padi. Ya, selanjutnya ini tikus. Kemudian nah, yang ini bakteri pengurai. Nah, ini adalah rantai makanan. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan ular. Kemudian ular dimakan elang. Nah, kemudian elang pada suatu beberapa waktu kemudian ketika elang mati akan diuraikan oleh bakteri pengurai. Kemudian itu dapat menghasilkan humus yang dapat menyuburkan tanah dan juga menumbuhkan berbagai tumbuhan. Nah, kemudian ada juga di sini tadi Bu Anis. Coba selanjutnya diperhatikan ya. Bu Anis punya video nih. Bisa diamati videonya. Baik, tadi anak-anak sudah mengamati video hewan langka di Indonesia. Ada apa saja tadi? Yang pertama, badak bercula 1. Yang kedua, anoa. Berikutnya, orang hutan. Kemudian, monyet hitam dari Sulawesi. Betul. Terus masih ada lagi? Harimau. Nah, benar. Hewan-hewan tadi adalah hewan langka di Indonesia. Hewan tersebut langka karena apa? Karena tempat tinggalnya, juga ketersediaan makanan berkurang. Jadi menyebabkan hewan-hewan tersebut berkurang jumlahnya, dan juga jika semakin lama bisa juga hewan tersebut menjadi punah. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengidentifikasi masalah berdasarkan pertanyaan berikut. Yang pertama, menurut kalian apakah yang dimaksud dengan rantai makanan? Apa yang mempengaruhi sebuah rantai makanan? Kemudian apa yang terjadi jika rantai makanan terputus?
Kemudian, apakah perbedaan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Untuk kegiatan selanjutnya, anak-anak akan mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan. Oke. Ini 1, 2, 3. Ya. Coba diperhatikan langkah kerjanya. Nah, berdasarkan anak-anak setelah ini mengumpulkan informasi dari buku teks juga bahan ajar yang sudah Bu Anis bagikan. Nanti berdasarkan informasi yang kamu peroleh, diskusikanlah hal-hal berikut. Sebutkan komponen dalam rantai makanan, kemudian jelaskan pengertian rantai makanan. Apakah peran setiap komponen dalam rantai makanan? Kemudian temukan rantai makanan dalam ekosistem di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, apa perbedaan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Yuk, silahkan dikerjakan dengan kelompoknya. Silahkan dimulai ya. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Oh ya, gimana? Mbak Syifa? Rantai makanannya dibuat di sini. Oh iya, benar. Rantai makanannya nanti dibuat di sini dari gambar yang udah Ibu berikan tadi, dipotong dan coba temukan rantai makanan yang sesuai dengan urutannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya, gimana Mas Andrew? Pokok pikirannya ada 4. Iya benar, karena paragrafnya ada 4, jadi pokok pikirannya ada 4. Yuk silahkan dikerjakan ya. Ini tadi sudah kan? Di sini tadi loh. Latihannya ini. Nggih. Iya. Gimana? Ini? Oke, ini. Gimana? Ini? Ya, bisa dimulai. Yang ini dulu. Ini kan yang pertama komponen dulu, baru nanti pengertian. Ini dulu.
ini. Lanjut. Ya. Iya. Iya, benar. Terus lanjut yang ini. Mana? Sudah belum? Tadi. Tadi itu. Nah, ini nanti bisa dikasih tanda panah dengan spidol, bawa spidol kan? Nah, sudah mulai. Baik, pengerjaan LKPD sudah selesai semua? Sudah ya. Baik, untuk selanjutnya dipresentasikan Ibu Munta dari kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan. Silahkan dibaca hasil dari pengolahan datanya. Yang keras ya. Komponen rantai makanan 1. Produsen, 2. Konsumen, 3. Pengurai. Pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Peran setiap komponen rantai makanan. Produsen, tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Perbedaan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Jika rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup, dan jika jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang siklusnya saling berhubungan. Nah, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan tentang tadi ada komponen rantai makanan, pengertian rantai makanan, kemudian peran dari setiap komponen rantai makanan, dan juga perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Selanjutnya silahkan Mbak Alisa untuk mempresentasikan. Rantai makanan pada ekosistem hutan. Rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan serigala, serigala dimakan harimau. Beberapa waktu harimau mati dan saat proses pembusukan tubuhnya diuraikan bakteri. Rumput sebagai produsen, kelinci sebagai konsumen 1, serigala sebagai konsumen 2, dan harimau sebagai konsumen 3. Hasil penguraian menjadi sumber makanan bagi produsen. Terjadi perpindahan dalam rantai makanan, terjadi perpindahan energi dari konsumen hingga konsumen 3. Satu untuk konsumen 3. Nah, baik, bisa ditunjukkan coba gambar rantai makanan yang sudah dibuat. Oh ya, rantai makanan pada ekosistem hutan. Tadi yang lain juga ada rantai makanan pada ekosistem sawah.
ada juga rantai makanan pada ekosistem laut. Baik, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengerjakan LKPD dengan benar. Selanjutnya, kita dapat menarik kesimpulan dari pengumpulan dan juga pengolahan data yang sudah dilakukan. Yang pertama tadi, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan antar makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Kemudian, apa yang mempengaruhi kondisi sebuah rantai makanan? Sebuah rantai makanan dipengaruhi oleh ketersediaan sumber makanan, kemudian juga tempat tinggal makhluk hidup, dan juga cuaca. Nah, kemudian apa yang terjadi jika rantai makanan terputus? Jika rantai makanan terputus, maka keseimbangan ekosistem bisa terganggu. Nah, dan yang terakhir, perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kalau rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan antar makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Nah, jika jaring-jaring makanan apa? Gabungan dari beberapa rantai makanan. Nah, itu tadi perbedaan rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Jika rantai makanan itu satu, kalau jaring-jaring makanan itu gabungan dari beberapa rantai makanan. Untuk selanjutnya, anak-anak silahkan mengerjakan evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Silahkan ditutup bukunya dan mengerjakan evaluasi. Ditutup ya bukunya ya. Silahkan mulai mengerjakan evaluasi. Dan Bu Anis ingin melihat nanti hasilnya.
Baik, jika sudah selesai bisa dikumpulkan ke Bu Anis. Ya, kita mulai dari baris sana dulu, silahkan dikumpulkan. Mana? Ibu terima. Yuk. Ya, yuk. Yang lain? Terima kasih. Tidak lupa ngasih nama ya tadi ya. Nah. Oh, ini namanya belum. Coba ditulis dulu namanya dan Ibu langsung akan koreksi ya. Baiklah, setelah Ibu koreksi tadi evaluasi yang sudah dikerjakan anak-anak semua, untuk nilai yang diperoleh ini yang paling bagus, nilai tertinggi 90 oleh Mbak Sogirotun, dan yang untuk mengikuti remedi nanti ada Mbak Lutfia, Mas Alfian, dan juga Mas Andrew ya. Besok akan mengikuti remedi. Baiklah, pembelajaran hari ini bagaimana? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Seru atau tidak? Atau bagaimana? Nah, untuk pembelajaran berikutnya besok kita akan mempelajari, kalau tadi baru rantai makanan, besok kita akan mempelajari tentang jaring-jaring makanan. Nah, sebelum diakhiri kita menyanyikan satu lagu dulu ya. Lagu daerah. Sudah lama tidak kita nyanyikan nih, Suwe Ora Jamu. Yuk kita nyanyikan dulu ya. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu godhong waru. Suwe ora ketemu pisan gawe guyu. Nah, seperti anak-anak kemarin ya, lama tidak bertemu dengan teman-temannya dan dipertemukan lagi belajar bersama di sekolah. Nah, marilah pembelajaran kita hari ini diakhiri dengan berdoa. Bu Anis minta kepada Mbak Sogirotun untuk memimpin berdoa. Mari teman-teman kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna
Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa di hari berikutnya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Dan ingat, anak-anak tetap masih harus menjaga protokol kesehatan. Selalu bermasker jika keluar rumah dan sering-sering cuci tangan ya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.